안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. 자, 여러분, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa ini nih. Tata bahasa yang buat kalimat biasa menjadi kalimat sangat sopan atau kalimat sangat formal, yaitu tata bahasa I atau sem atau benida dan I atau se atau benika. Oke, 준비했어요? 여러분, pernah dengar tentang gaya bahasa yang kayak gini? 한습니까? 한습니다. 굿합니까? 굿합니다. 있습니까? 있습니다. Pernah dengar tentang tata bahasa seperti itu? Atau gaya bahasa seperti itu? Nah, ini adalah gaya bahasa yang sering banget keluar di drama-drama Korea, khususnya di era Joseon. Coba diingat-ingat. Pernah denger ini kan? Di drama-dramanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ini. Tapi gak cuma di drama, Sam. Tapi di drama yang bukan Joseon juga keluar kalau di perusahaan-perusahaan. Betul sekali. Jadi yuk kita kepoin. Ya Robun, tata bahasa ini nih digunakan ketika kalian berada dalam situasi yang sangat formal dan membutuhkan kesopanan tingkat tinggi. Nah, tata bahasa ini digunakan ketika kalian misalnya berbicara di halayak umum, seperti kalian presentasi, rapat, pidato, ceramah, atau misalnya kayak kalian jadi artis, terus diwawancara, nah kalian juga bisa nih pakai tata bahasa ini, gitu. Nggak cuma itu loh, tapi tata bahasa ini juga digunakan ketika kalian berbicara kepada orang yang lebih tua, atau orang yang lebih senior dari kalian. Misalnya secara jabatan lebih tinggi alias atasan kalian atau senior kalian. Terus tata bahasa ini juga digunakan ketika kalian bertemu dengan orang yang baru aja kalian kenal. Cuman itu aja, Sam? Enggak. Tapi tata bahasa ini juga digunakan di dunia kemiliteran. Jadi kalau anak-anak Bantan nih sekarang lagi wajib militer, mereka menggunakan tata bahasa ini. Terus gak cuman itu, lagi sering dengerin siaran berita Korea? Coba perhatiin, siaran berita Korea juga menggunakan tata bahasa ini loh. Cara menggunakan tata bahasa ini gampang banget. Kita mulai dari bentuk pernyataan dulu, oke? Di sini kita akan melihat bahwa ada prinsip yang pertama, yaitu kata benda ditambah dengan tata bahasanya ibnida. Nah, itu tulisannya. Bacanya bukan ibnida, tetapi bacanya imida. Kenapa? Loh, kenapa Sam? Karena kalau kita perhatikan, di kata ibnida itu ada bacim biep kan? Nah, bacim biep digabungkan dengan suku kata nida di situ. Suku kata ni kata di situ diawali dengan konsonan nian. Sehingga ketika biep digabungkan dengan nian menjadi berbunyi miem. Jadi bunyinya M. Oke? Sekali lagi, ketika bacim biep bertemu dengan suku kata yang diawali dengan konsonan nian, maka akan berbunyi miem. Oke? Sehingga dibacanya bukan ibnida, tetapi dibacanya menjadi imida. Kalau itu tadi cara bacanya, sekarang kita belajar untuk cara penggabungannya. Misalnya ada jenis kata benda digabungkan dengan tata bahasa imida. Contohnya, di sini ada kata cek yang artinya buku. Di kalimat cowe cek plus imida, sehingga digabungkan menjadi cowe cek imida. Sam, cowe itu apa? Itu bukan bacanya coei. Cowe itu co itu saya dan ei itu dibacanya bukan ei tapi e. Kok e sih Sam? Karena itu adalah partikel kepemilikan. Ketika ei menjadi partikel kepemilikan, maka ei akan berbunyi sebagai e. Jadi bukan coei, tapi cowe. cowe cek입니다. Buku saya.
Kalau tadi ada coe, dan coe itu di bahasa Inggris jadi my. Dan kalau yang ini, 당신의, di bahasa Inggris jadi yours. Kata bendanya yompil, yang aku kasih warna kuning. Digabungkan dengan imida, yang aku kasih warna pink, sehingga menjadi 당신의 연필입니다. 당신의 연필입니다, yang artinya pensil punya Anda atau pensil Anda. Ya Rabun, kalau tadi kan bentuk pernyataan, kali ini bentuk pertanyaan. Oke? Nah, contohnya ada kata buku di sini yaitu cek. Cek aku kasih warna kuning dan tata bahasanya untuk kata bertanya itu adalah ibnika yang dibaca menjadi imika. Aku kasih warna pink. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kalimat 이것은 cek plus imika sehingga digabungkan menjadi 이것은 책입니까? 이것은 책입니까? 이것은 책입니까? Seperti itu. Yang artinya ini buku. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu 당신의 연필입니까? 당신의 연필입니까? Kalau tadi bentuk pernyataannya itu 당신의 연필입니다. Bentuk pertanyaannya menjadi 당신의 연필입니까? Yang artinya pensil punya Anda atau apakah ini pensil punya Anda? Atau bisa juga dibilang pensil Anda? Seperti itu. Oke? Masih agak bingung Sam kalau buat pertanyaan-pertanyaan gitu? Perhatikan dialog berikut ini. Misalnya ada kondisi di mana seorang kaisar melihat seorang putri yang sedang membawa setangkai bunga. Terus si kaisar ini bertanya nih kepada sang putri tersebut. 그것은 무엇입니까? Itu apa? 그것은 itu 무엇입니까? Apa? 그것은 무엇입니까? Lalu sang putri menjawab, 이것은 장미꽃입니다. Ini bunga mawar. 이것은 ini 장미꽃입니다. bunga mawar. 그것은 무엇입니까? 이것은 장미꽃입니다. Itu apa? Ini bunga mawar. Selanjutnya, prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua ini adalah penggabungan antara kata kerja atau kata sifat yang tidak memiliki bacim atau tanpa bacim, sehingga digabungkan dengan tata bahasa benida. Contohnya ada kata 공부하다. 공부하다 yang artinya belajar. Pada kata 공부하다, akhiranda yang aku kasih warna merah itu dihilangkan sehingga menjadi 공부하. Kemudian digabungkan dengan tata bahasanya benida sehingga menjadi 공부합니다. 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 Belajar. Pada kata sifat 예쁘다, akhirandanya dihilangkan. Tuh, yang warna merah itu dihilangkan ya guys. 예쁘다 digabungkan dengan tata bahasa benida sehingga menjadi 예쁩니다. 예쁩니다 yang artinya cantik. Ya Robun, kalau tadi untuk pernyataan, kali ini digunakan untuk pertanyaan. Caranya sama seperti tadi, cuman diganti aja belakangnya jadi pakai K. Contohnya, kalau ada kata kerjanya itu 공부하다 yang di sini, nadanya seperti biasa dihilangkan dulu. Lalu kemudian kan jadi 공부하, ditambahin tata bahasa benika menjadi 공부합니까? 공부합니까 yang artinya belajar.
ada kata 예쁘다. Maka akhiran da-nya dihilangkan dulu menjadi 예쁘. Kemudian digabungkan dengan benika menjadi 예쁩니까? 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 Artinya cantik. Ada Siga dan ada Sina. Siga bilang ke Sina gini, 백화점에 갑니까? 백화점에 갑니까? Yang artinya 백화점 itu mall, 갑니까 itu pergi. 백화점에 갑니까? Apakah pergi ke mall? Terus Sina jawab, 예, 백화점에 갑니다. 예, 백화점에 갑니다. Ye itu artinya adalah iya. Sam, apa bedanya ye sama ne? Kalau ye itu tingkatannya lebih sopan lagi. Kalau ne udah sopan, tapi kalau ye itu tingkatan lebih sopan lagi. Gitu. Terus sama eng gimana? Kalau eng itu yang enggak sopan. Yang bisa dibilang dia tuh gaya bahasa gaulnya gitu. Kalau kita ngomong sama teman kita yang deket, kita bisa bilang kalau iya kita bilang atau gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama orang yang biasa-biasa aja nih, yang kenalan teman gitu, cuma sekedar teman aja, biasa-biasa aja tapi kita tetap menghormati dia, kita bisa pakainya ne gitu. Terus kalau misalkan kita pakai ye, itu posisinya lebih sopan lagi dibandingkan dengan ne. Karena di sini kita berbicara dengan gaya honorific yang artinya gaya yang sangat formal dan sangat sopan, maka kita menggunakan kata ye. Ye, 백화점에 갑니다. Yang artinya iya pergi ke mall. Masuk ke prinsip yang ketiga, kata kerja atau kata sifat dengan bacim digabungin dengan tata bahasanya menjadi semida. Contohnya ada kata mokta di sini yang artinya makan. Maka danya, akhiran danya yang aku merahin ini dihilangkan menjadi tinggal mok. Digabungkan dengan tata bahasanya semida menjadi moksemida. Moksemida. Artinya makan. Ada kata lagi ita. Tanya, akhiran tanya dibuang nih, ya, dihilangkan menjadi tinggal it aja. Digabungkan dengan semida menjadi it semida. It semida. Ada. Terus Sam kalau buat pertanyaan gimana? Gampang, sama juga caranya. Tinggal belakangnya diganti ka aja. Selanjutnya kata mokta yang aku kasih warna merah ngejreng ini nih akhirandanya dihilangkan ya. Kemudian menjadi tinggal mok. Digabungkan dengan tata bahasa yang moksemika menjadi moksemika. Moksemika makan. Nah selanjutnya untuk kata ita. Seperti biasa, tanya dihilangkan menjadi it, lalu digabungkan dengan semika menjadi it semika. It semika ada siga dan sina. Kali ini siga dan sinanya laki-laki ya. Ditanya gini nih siga ke sina. 당신은 아침에 먹었습니까? Gitu. 당신은 아침에 먹습니까? Udah cukup ngebas belum suaranya? Kan kalau cowok suaranya ngebas-ngebas gitu kan ya. Yang artinya adalah apakah Anda sarapan? Apakah Anda sarapan? Jadi kata dangsin di sini itu maksudnya adalah Anda. Artinya Anda. 아침에 먹다. 아침에 먹다 itu kata dasar dari 아침에 먹습니까? Jadi kalau bertanya, jadi 아침에 먹습니까? Gitu ya. Kemudian dijawab sama Sina gini. 예, 먹습니다. 예, 먹습니다. Yang artinya iya, sarapan.
Selanjutnya, ada seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria ini bertanya kepada seorang wanita seperti ini. 괜찮습니까? 괜찮습니까? Lalu dijawab oleh si wanita, dibilang, 예, 괜찮습니다. 괜찮습니까? 괜찮습니까? Yang artinya tidak apa-apa, atau maksudnya adalah Anda tidak apa-apa. Lalu dijawab oleh wanitanya, 예, 괜찮습니다. Iya, tidak apa-apa. Misalnya, kalian berada dalam kelas bahasa Korea yang diajarkan oleh songsengnimnya atau gurunya orang Korea. Nah, begitu pas mau akhir mata pelajaran nih, si gurunya ini tanya nih ke kalian. 여기까지 질문이 있습니까? 여기까지 질문이 있습니까? 여기까지 maksudnya adalah sampai di sini. 질문이 있습니까? Apakah ada pertanyaan? Lalu ketika kalian menjawab 없습니다, 선생님. Artinya adalah tidak ada Pak Guru. Maksudnya adalah tidak ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan gimana, Sam? Nah, kalian bisa bilang 있습니다, 선생님. Atau 예, 있습니다, 선생님. Iya Pak, ada pertanyaan. Atau iya Pak Guru, ada pertanyaan. Sam, kalau misalkan gurunya cewek gimana? Panggilnya apa kalau Pak Guru aja Songsengnnim? Nah, Songsengnnim ini katanya bisa digunakan untuk kalian memanggil ibu guru ataupun Pak Guru. Tetap dipanggilnya Songsengnnim. Tapi kalau kalian kuliah, terus udah gitu, kalian diajarin sama dosen, kalian panggilnya adalah 교수님. 교수님. Oke? 자, 여러분 gimana? Masih bingung nggak dengan tata bahasa ini? Atau kalian punya pertanyaan? Kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Terus kalau 여러분 punya ada tulisan, kalimat yang kalian buat lalu kalian mau buat Sam koreksiin, kalian juga bisa tulis di bawah ini. Oke? Terus kalau misalnya kalian mau bilang kayak, Sam, bikinin tata bahasa yang ini dong, atau bikinin tata bahasa yang itu dong. Kalian juga bisa request di kolom komentar di bawah ini. Oke? Semuanya pasti aku jawab. 오케이, 여러분, 감사합니다. 안녕! 수고했어요.